Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ken Asido Paten Utagahol, NPM 18710081. Saya mahasiswa pertanian Universitas HKBP Nomensen Medan, Prodi Agroekoteknologi, Stambuk 2018. Baik, di sini saya akan membacakan tentang materi ketebalan gambut. Sebelum kita berlanjut atau mengarah ke arah sana, alangkah baiknya saya memperkenalkan apa sih gambut itu dan klasifikasinya itu apa aja, dan juga kematangannya itu bagaimana, dan sifat fisik kadar airnya, dan lain-lain. Mungkin yang pertama saya akan membacakan apa sih gambut. Baik, gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Lahan gambut tergolong lahan marginal dan fragile, dengan produktivitas rendah dan sangat mudah mengalami kerusakan. Kerusakan ekosistem gambut berdampak pada lingkungan sekitar atau in situ, maupun lingkungan sekelilingnya atau ex situ. Di Indonesia, memiliki lahan gambut yaitu 21 juta hektar atau 10,8% dari luas daratan. Lahan gambut sebagian besar berada di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Klasifikasi tanah gambut berdasarkan kesuburannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, eutrophic. Apa sih eutrophic? Gambut yang subur akan bahan mineral dan basa-basa serta unsur hara lainnya. Yang kedua, mesotrophic. Apa sih mesotrophic? Gambut yang memiliki kandungan mineral dan basa-basa yang sedang. Yang ketiga, oligotrophic. Apa sih itu oligotrophic? Gambut yang tidak subur karena miskin atau mineral dan basa-basa. Berdasarkan kematangan gambut dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fibrik. Bahan organiknya sedikit terdekomposisi. Yang kedua, hemik. Bahan organik yang memiliki tingkat kematangan antara fibrik dan saprik. Yang ketiga, saprik. Sebagian besar bahan organik yang telah mengalami dekomposisi. Terus, sifat fisik kadar air. Kadar air tanah gambut berkisar 100 sampai 1300% dari berat keringnya berat isi atau bulk density. Rendah nilai BD di Indonesia kurang dari 0,1 gram per cm pangkat 3 atau 0,06 sampai 0,15 gram per cm pangkat 3. Untuk gambut fibrik 0,23 gram per cm pangkat 3, gambut saprik dan 0,1 sampai 0,3 gram cm pangkat 3 gambut hemik. Daya menahan menyangga beban atau bearing capacity rendah, non-retweetable, irreversible drying subsidence atau penurunan permukaan tanah. Sifat kimia zat hara rendah atau P dan K, memiliki kadar asam fenolat tinggi, kapasitas tukar kation atau KTK tinggi. Kandungan mineral umumnya kurang dari 5%, dan sisanya adalah bahan organik kandungan karbon tinggi, memiliki pH 4-5. Sifat biologi. Yang pertama, laju dekomposisi gambut lambat dan banyak menghasilkan asam organik beracun CH4 dan CO2. Yang kedua, terdapat 3 golongan mikroba di tanah gambut. Yang pertama, autochthonous. Yang kedua, zimogenik. Yang ketiga, transient. Interaksi antar sifat. Sifat fisik dengan biologi BD tanah gambut tergantung pada tingkat dekomposisinya. BD rendah seiring dengan dekomposisinya. Yang pertama, sifat biologi dengan kimia dekomposisi asam organik tanah menyebabkan pH tanah asam. Yang kedua, sifat fisik dan kimia sifat kering tidak balik atau non-retweetable irreversible drying, menyebabkan hilangnya fungsi kimia gambut
sebagai koloid atau tempat pertukaran kation, sehingga gambut tersebut sudah tidak dapat lagi berfungsi sebagai media tanam. Lalu, cara pengolahan untuk tanaman. Yang pertama, membuat drainase untuk membuang air berlebih sehingga tercipta lingkungan tanah yang cocok untuk tanaman tertentu. Drainase harus dikelola dengan baik karena dapat menyebabkan subsiden. Adanya subsiden bisa dilihat dari lapangan, dari akar-akar tanaman yang menggantung sistem kanalisasi. Mengelola gambut agar tidak rusak. Yang pertama, untuk mencegah kerusakan lahan gambut, Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2009 tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Dalam peraturan menteri tersebut diatur bahwa pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan di lahan gambut, tetapi harus memenuhi persyaratan yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut. Persyaratan tersebut antara lain: yang A, diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya. B, ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter. C, substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir, kuarsa, dan bukan tanah sulfat masam. Kesimpulan, lahan gambut adalah ekosistem marginal dan fragil, sehingga dalam pemanfaatannya harus didasarkan atas penelitian dan perencanaan yang matang, baik dari segi teknis, sosial ekonomis, maupun analisis dampak lingkungannya. Karakteristik tanah gambut bermacam-macam. Pengolahan tanah gambut harus dilakukan dengan benar. Ketebalan gambut, dan A yang pertama ada lahan gambut dangkal, yaitu lahan dengan ketebalan gambut 50-100 cm. Yang kedua, lahan gambut sedang, yaitu lahan dengan ketebalan gambut 100-200 cm. Yang ketiga, lahan gambut dalam, yaitu lahan dengan ketebalan gambut 200-300 cm. Yang keempat, lahan gambut sangat dalam, yaitu lahan dengan ketebalan gambut lebih dari 300 cm. Mungkin sekian presentasi mengenai ketebalan gambut dari saya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Shalom.